Penetapan upah minimum kota atau UMK Bandar Lampung 2023 masih menunggu penetapan besaran upah minimum provinsi atau UMP Lampung. Ini karena sebelumnya pihak Kementerian Ketenagakerjaan memastikan upah minimum 2023 akan lebih tinggi dari 2022. Kenaikan upah minimum akan berdampak pada kenaikan upah pekerja tahun depan. Menanggapi hal itu, Pemkot Bandar Lampung menyatakan penentuan UMK Bandar Lampung ditetapkan setelah 21 November 2022 mendatang. Dinas Ketenagakerjaan berjanji akan lebih memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja dan perusahaan diminta tidak sewenang-wenang membayar upah pekerjanya. Nanti kan pembahasan UMK itu kan nanti dibahas bersama dengan Dewan Pengupahan Kota, kan? Tentu ada kriteria-kriteria dan data-data perekonomian. Kita kan lagi menunggu dari penetapan provinsi dan Kementerian Ketenagakerjaan. UMK Bandar Lampung tahun ini Rp2.440.000. Dinas Ketenagakerjaan memastikan upah minimum tahun depan akan naik karena menyesuaikan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dalam kuartal 3 2022 tumbuh sebesar 5,72% dan laju inflasi 5,95%. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tujuh rumah di Dusun Waikrui, Desa Tembakak, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Minggu siang tertimbun longsor. 3 orang dari satu keluarga meninggal dunia. Korban bernama Ade Yorse, 43 tahun, istrinya Dian Mariana, dan seorang anak perempuannya berusia 18 tahun bernama Nadila Angelika. Oleh keluarganya, jenazah dimakamkan di Desa Rawas, Pasar Krui. Evakuasi ketiga jenazah berlangsung dramatis, sebab jalan dari rumah korban menuju jalan raya tertimbun longsor. Lokasi pemakaman korban tak bisa ditempuh lebih cepat sebab jembatan di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Wailai putus. Ambulans yang membawa jenazah ketiga korban harus menempuh jalan lain menuju Desa Rawas Krui yang lebih jauh belasan kilometer. Bukit longsor di Kabupaten Pesisir Barat terjadi di Kecamatan Lemong dan Karya Penggawa. Longsor disebabkan hujan lebat yang berlangsung lama sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Selain menimbun permukiman, longsor juga menimbun 4 titik jalan Sumatera Lintas Barat menghubung Lampung dengan Bengkulu. Kepulan asap hitam ini berasal dari kebakaran Rubana atau ruang bawah tanah salah satu mal di Jalan Yosudarso, Teluk Betung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, Selasa siang. Kebakaran memicu kepanikan pengunjung dan pegawai mal sehingga mereka berhamburan keluar gedung. Api membakar gudang yang berada di Rubana. Menurut pihak mal, api muncul pertama kali dari gudang perabotan keramik dan menjalar ke gudang bahan makanan supermarket dan restoran. Akibat kebakaran ini, aktivitas perbelanjaan di mal dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan, sebab banyak stok dagangan di gudang yang rusak akibat kebakaran ini. 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi, 4 diantaranya milik Dinas Damkar Bandar Lampung dan 3 milik perusahaan swasta. Api padam sekitar setengah jam setelah petugas damkar datang. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ratusan santri pondok pesantren Nurul Ikhlas di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Selasa siang kembali ke pesantren. Mereka sebelumnya serentak meninggalkan pesantren dengan meminta dijemput keluarganya. Para santri kembali ke pondok pesantren diantarkan keluarganya. Keluarga santri dari Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, meminta maaf atas kegaduhan di pondok pesantren Nurul Ikhlas, Tulang Bawang, sebab membawa paksa pulang anaknya tanpa izin dari pengurus pesantren pada pekan lalu. Kegaduhan meluas hingga menakutkan para santri lainnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Bashkur Al-Faruq, mengklaim sebagian santrinya telah kembali ke pesantren. Ada beberapa santri yang rumahnya di luar provinsi belum datang dan diperkirakan masih dalam perjalanan ke pesantren. Selasa pagi, kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren kembali digelar secara normal. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas tidak meneruskan permasalahan ini karena hukum. Pihak pesantren meminta wali santri tidak mengulang kejadian serupa supaya aktivitas belajar mengajar santri di pondok pesantren berjalan baik. Dua hari buron pembunuh acang seorang petani asal desa Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, diringkus polisi Polres Lampung Utara Rabu siang. Tersangka bernama Encon, 35 tahun, yang tidak lain adalah anak kandung korban. Encon ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah kebun yang tak jauh dari lokasi pembunuhan di Desa Tanjung Barat, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Encon memiliki riwayat menderita gangguan jiwa yang dibuktikan kartu kuning dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Lampung. Polisi menyita golok yang digunakan Encon untuk membunuh bapaknya. Pembunuhan dilatar belakangi kekesalan Encon karena tidak diberi izin menikah oleh bapaknya. Tidak diberi izin menikah itu adalah puncak kekesalan Encon terhadap bapaknya. Ia berdalih hidupnya serba dibatasi dan sering dianiaya oleh bapaknya. Pembunuhan acang oleh Encon anaknya terjadi pada hari Senin lalu di kebun acang di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Pria 62 tahun itu tewas akibat menderita luka sayatan di lehernya. Jenazah acang pertama kali ditemukan oleh petani lain yang berkebun. Tim khusus anti bandit Polres Lampung Utara Rabu siang mendatangi dan mengepung rumah AT, buronan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. AT ditangkap saat sedang tidur siang di kamarnya di Kota Bumi Utara, Lampung Utara. AT awalnya ditangkap tanpa melawan, namun saat digelandang ke mobil polisi, AT memberontak sambil menangis histeris dan malah berpura-pura kesurupan. Polisi yang tahu tipu daya tersangka kemudian meletuskan tembakan peringatan berkali-kali. AT adalah satu dari 4 pemerkosa seorang remaja perempuan tetangganya pada tahun 2016. Selama 6 tahun buron, AT kabur keluar kota dan akhirnya ditangkap polisi setelah ia pulang. 3 temannya sudah ditangkap lebih awal. Menurut polisi, AT dan 3 temannya memperkosa seorang remaja putri yang terpergok sedang berciuman dengan kekasihnya. Keempat tersangka mengancam akan melaporkan korban ke polisi jika tidak mau menuruti kemauan bejat mereka. Dengan ditangkapnya AT, polisi Polres Lampung Utara telah menangkap seluruh pemerkosa korban. Ia ditahan menyusul 3 temannya yang dipenjara lebih awal. AT terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika Anda melintasi Jalan Sumatera lintas barat pesisir barat, tidak ada salahnya mampir sejenak menikmati keindahan pantai Batu Tihang yang unik. Lokasinya di Desa Kota Karang, Kecamatan Krui Utara, atau sekitar 1 jam perjalanan menggunakan mobil atau motor dari pusat kota Krui. Lokasinya mudah dijangkau karena berada di pinggir Jalan Sumatera lintas barat. Wisata Batu Tihang kini jadi incaran para wisatawan dari berbagai daerah di Sumatera. Lantas, mengapa disebut Batu Tihang? Karena ada sebuah batu besar menjulang dengan ketinggian sekitar 30 meter tak jauh dari bibir pantai. Dalam bahasa Indonesia, Batu Tihang artinya batu yang berdiri seperti tiang. Tempat favorit pengunjung berfoto dengan latar belakang batu besar itu sekaligus menikmati pantai yang eksotis dengan suasana alam yang masih alami. Harga itu kita dari jauh sih layak, karena kita melihat pemandangan di sini. Gimana Bang pemandangannya Bang? Pemandangannya bagus, bisa
dari kejauhan juga kita bisa melihat wajahnya. Namun masih disayangkan, fasilitas untuk pengunjung belum memadai. Pamong Desa rencananya akan menggandeng pihak lain untuk mengelola Pantai Batu Tihang supaya ramai wisatawan. Ya, tentu saat ini Batu Tihang ini dikelola oleh warga yang memang kebetulan dia berdekatan dengan lokasi dan memang belum disentuh oleh pemerintahan KON atau desa. Kita akan bangun dari nol, mungkin dari gazebo, kemudian sarana prasarananya seperti kamar mandi ataupun musolanya, juga sampai di pelang namanya. Pengunjung Pantai Batu Tihang pesisir barat hanya dikenai uang tiket Rp5.000 per orang. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.